Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Ada pertanyaan yang masuk, apakah ilmu wali itu dongeng dalam artian tidak mendasar? Baik, sahabat sekalian, kita coba bantu menjawabnya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini sangat keliru mengatakan atau menuduh bahwa ilmu yang disampaikan oleh para sufi atau para alim ulama yang berkiblat kepada tasawuf, di mana mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang bersifat gaib, kemudian dituduh dengan dongeng. Ya, ini sangat keji, tuduhan yang sangat keji dan tidak mendasar. Ya, orang yang menuduh begini ya tidak faham tentang hierarki ilmu, tingkatan-tingkatan ilmu, referensi ilmu. Ya, berarti dia nggak faham apa yang sedang dia komentari. Maka sahabat sekalian, sedikit kita luruskan ya, bahwa kita harus paham. Jadi hierarki tingkatan ilmu itu berbeda-beda, dan perbedaan itu juga kemudian yang menjadikan hasil dari kajian itu juga berbeda. Artinya apa? Setiap tingkatan ilmu ini punya referensi sumber sendiri, sehingga menghasilkan jawaban dari kajian ilmu itu juga berbeda. Nah, maka kita akan jelaskan nih. Jadi tingkatan ilmu atau hierarki ilmu ada 3. Yang pertama adalah ilmu akli. Ilmu yang referensi sumbernya berasal dari akal. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ada kajian dari segi pendekatan burhani, tanda-tanda, ada dari segi bayan, penjelasan. Nah, ini kedua ini berasal atau bersumber, di mana sumbernya satu, rasional. Ya. Misal, kita kasih contoh, pendekatan burhani tadi, ya, tanda-tanda. Orang bisa mendapatkan ilmu dengan melihat tanda-tanda. Misalnya kita ingin menyimpulkan wujud eksistensi Allah, bahwa di alam semesta ini atau alam semesta ini ya ada Tuhan yang bernama Allah itu yang menciptakan alam semesta. Bagaimana caranya? Maka kita kemudian menyusun ya dengan pendekatan tadi burhani. Ya, kita melihat tanda-tanda bahwasanya alam semesta ini dan juga termasuk kita tadinya nggak ada. Tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Berarti ada dong yang mengadakan. Karena sesuatu yang tidak ada, yang mustahil ujuk-ujuk ada. Itu pasti mengalami proses. Ada proses yang mengadakan dia sehingga dia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini ilmu akli namanya. Nah, biasanya ya di dalam ilmu-ilmu syariat Islam, nah, misalnya yang berkiblat kepada ilmu akli ini fikih, ya, ilmu usul fikih, ilmu akidah juga termasuk, karena itu menggunakan pendekatan akli. Nah, sehingga mengerucut menjadi kajian ilmu yang empiris, dalam artian sesuatu yang bisa dilihat. Nah, ini namanya ilmu akli. Dan mohon maaf, menurut para ulama kita termasuk Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, sahibul kitab, karya beliau adalah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, ini adalah tingkatan ilmu orang awam. Maka hari ini yang kita Tuhan-Tuhankan, yang kita dewa-dewakan selalu dengan akal, bukan berarti para sufi itu anti akal, bukan. Justru kalau kita melihat sejarah, para ulama-ulama kita yang arif billah, itu rata-rata sebelum mereka masuk ke dalam dunia spiritual, mereka ahli, pakar, spesialis di bidang ilmu kajian akliyat. Misalnya Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau seorang faqih besar di zaman beliau. Dan juga ulama-ulama al-arif billah yang lainnya. Mereka sudah melewati proses itu. Maka ilmu akli, menurut pemaparan para ulama kita al-arif billah, di antaranya Imam Al-Ghazali, ya, mainannya masih orang awam. Dan beliau termasuk hebat di dalam dunia akliyat. Tapi beliau dengan jujur mengakui bahwa ini masih tingkatan orang awam. Yang dimana hari ini terbalik. Kita dewa-dewakan, kita Tuhan-Tuhankan. Seolah itulah sumber yang paling utama di dalam mengkaji sebuah ilmu. Kalau tidak rasional, berarti ilmu itu nggak benar. Ya, ini keliru. Harus diluruskan. Tingkatan yang kedua, itu sudah mulai masuk lepas dari ilmu akliyat. Sudah nggak ada sangkut pautnya dengan akal. Karena rananya beda. Yaitu ilmu ahwal. Ilmu ahwal ini adalah ilmu kondisi qalbu. Lebih atau penekanannya lebih kepada zauqiyah, rasa.
yang dimana objek utama yang mengkaji ilmu ini lebih kepada hati. Sehingga hati menjadi intuisi yang paling utama untuk memverifikasi ilmu ini. Ini namanya ilmu ahwal. Maka inspirasi yang didapatkan oleh para sufi atau para salik, orang yang sudah menempuh jalan Allah dengan berzikir, memperbanyak zikir. Nah itu sudah mulai masuk ilmu-ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dikaji melalui pendekatan rasio. Dikasih. Dan itu tanpa kita sadari, orang-orang yang sudah mulai memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah, tanpa mereka sadari, ya sebenarnya setiap hari ilmu itu turun. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa psikologi, itu namanya inspirasi. Itu turun setiap saat, bahkan ketika kita harus memilih dua pilihan, itu dikasih. Cuman kan kita terkadang nggak tahu menerjemahkan ini apa. Atau misalnya kita nggak tahu, nggak paham ilmunya apa. Ya padahal kita sudah mengalami, merasakan itu setiap saat. Ya. Dan ini bisa diusahakan. Caranya apa? Dengan riyadhah. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Semakin kita banyak zikir, semakin banyak riyadhah, maka kita akan diberikan ahwal ini. Ilmu ahwal. Titik beratnya lebih kepada qalbu. Yaitu biasanya berasal dari dalam. Nah dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi dari hierarki ilmu itu, yaitu ilmunya para wali, yang bernama ilmu asrar. Di mana diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali sebagai ilmu laduni. Nah, jadi ilmu laduni itu ada. Di antara indikasi orang bisa mendapatkan ilmu laduni, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, man amila bima alima awrathahullahu ilman ma la ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan tambahkan dia satu ilmu atau ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ilmu yang berasal dari alam jabarut. Ilmu gaib yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nggak bisa diterjemahkan pakai rasio. Karena semuanya berkaitan dengan asrar. Rahasia-rahasia Allah. Maka setiap ilmu ini referensinya berbeda. Dan orang yang sudah mendapatkan ilmu asrar, dia pasti menguasai semuanya. Ya, ilmu ahwal, apalagi ilmu akli. Tapi belum tentu orang yang menguasai ilmu akli, bahkan secara akademisi, ya dia berderet-deret gelarnya, tapi belum pernah memasuki ya jalan yang ditempuh oleh para salih, ya jalan yang ditempuh oleh para wali, riyadhah, latihan yang ditempuh oleh para salikin, nggak dapat. Dia nggak bisa merasakan, bahkan menerjemahkan. Kemudian wajar mereka mengatakan ilmu para salik itu ilmu dongeng, ilmu para wali itu dongeng. Lah iya, bagi dia nggak mentok. Nggak bisa diterjemahkan pakai akal. Dan banyak hal di dalam syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan gaib itu, tidak bisa diterjemahkan pakai akal. Lah kita disuruh untuk beriman, bukan berakal dulu, enggak. Disuruh beriman, terima, yakin, percaya. Di antaranya adalah azab kubur. Gimana tuh kita menerjemahkan pakai rasio? Nggak bisa. Katanya ada azab kubur. Coba dibuka orang yang sudah wafat. Dibongkar kuburnya. Apakah ada bekas tanda-tanda dia disiksa di alam kubur? Bisa-bisa kita kafir gara-gara rasio. Karena yang diperintahkan kita adalah beriman tentang azab kubur. Kembali kepada ilmu para wali. Nah, ilmu para wali ini nggak bisa diterjemahkan pakai rasio. Karena sumbernya berbeda. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki. Inilah ilmu para wali. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu ini? Itu ada syarat-syaratnya. Di antara 3 yang disebutkan oleh para ulama kita. Pertama adalah qalbu yang jernih. Ya. Hati yang jernih. Kemudian jiwa yang bersih. Ya, dan juga hati yang bercahaya. Ya, ini salah satu di antara syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk menerjemahkan atau untuk bisa mendapatkan bagian dari ilmu para wali ini. Tapi ini khusus, ya. Minimal kita bisa merasakanlah ilmu ahwal tadi. Ya. Tapi kalau ilmu asrar ini khusus, Allah berikan kepada hamba-hamba khusus yang ia sayangi. Ya, diantaranya kekasih-kekasih Allah, dan ini nggak bisa diusahakan. Tapi Allah pilih siapa yang dikehendaki, mutlak dari Allah, yu'til hikmata may yasha.
Yakhtassu bi rahmatihi ma yasha. Allah mengkhususkan ilmu ini kepada kekasih-kekasihnya. Di antaranya para nabi, para rasul, dan kekasih-kekasih Allah. Jadi tidak ada tuh ya. Dari sini kemudian kita menepis tidak ada ya. Ilmu para wali itu ilmu yang mendasar, punya dasar yang kokoh, tapi tidak bisa diterjemahkan oleh rasio. Hanya bisa ditangkap dengan kebeningan kolbu kita. Itulah ilmu asror, ilmu laduni, yang tidak bisa kita terjemahkan pakai rasio. Tapi kita imani, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari ilmu Allah yang begitu luas, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba kekasih-kekasihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.